Pada tanggal 4 Paroterang bulan Asada tahun 1453 Saka atau 12 Juni 1531 Masehi, perjanjian damai disepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini saya akan mengulas tentang sejarah perjanjian damai Pajajaran Cirebon yang terjadi pada tanggal 14 Paroterang bulan Asada tahun 1453 Saka atau 12 Juni 1531 Masehi. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Baik, kita mulai saja ceritanya. Wafatnya Wong Agung Cirebon Saewa Siliwangi telah menunda Cirebon untuk membereskan pertahanan kerajaan Galuh di Telaga. Tahun berikutnya, hasrat tersebut baru dapat dilaksanakan dengan mengerahkan segenap kekuatannya. Cirebon menggempur Talaga. Pertahanan Galuh di Talaga dapat dilumpuhkan. Raja Talaga yang semula menganut agama Buddha dengan segala pengertiannya akhirnya beralih menganut agama Islam. Dari sejak tahun 1528, kerajaan Talaga menjadi bawahan kerajaan Cirebon. Pada masa pemerintahan Sunan Wanaperi, hampir seluruh penduduk kerajaan Talaga telah memeluk agama Islam. Kemenangan Cirebon di wilayah timur kerajaan Pajajaran telah memperluas kekuasaan Susuhunan Jati. Sumedang masuk ke wilayah kekuasaan Cirebon ditempuh dengan jalan damai melalui jalinan perkawinan kerabat keraton Cirebon dengan Sumedang Larang. Sebagai tanda kekerabatan, Pangeran Santri atau Ki Gedeng Sumedang berjodoh dengan Ratu Satyasi, penguasa Sumedang Larang yang bergelar Pucuk Umun Sumedang Larang. Pangeran Santri sebelum bergelar Ki Gedeng Sumedang, ia adalah putra Pangeran Muhammad atau Pangeran Palakaran, cucu Pangeran Panjunan Cirebon. Keberadaan tersebut cukup memuaskan hati Susuhunan Jati Cirebon, sehingga hasratnya untuk merebut pakuan Pajajaran menjadi berkurang. Runtuhnya kerajaan Galuh akibat salah perhitungan Prabu Jayaningrat. Prabu Surawisasa sebagai penguasa pusat di Pakuan hanya dapat mempertahankan wilayah inti warisan Sri Baduka Maharaja. Perang 15 kali dengan Cirebon dan berlangsung selama 5 tahun tanpa membuahkan hasil apa-apa, mendorong Prabu Surawisasa untuk mengukuhkan wilayah yang tersisa. Dengan penuh kesadaran, Prabu Surawisasa mengirimkan utusan kepada Susuhunan Jati Cirebon menyampaikan surat ajakan damai. Ternyata usul Prabu Surawisasa diterima dengan tulus hati oleh Susuhunan Jati Cirebon. Pada tanggal 4 Paroterang bulan Asada tahun 1453 Saka atau 12 Juni 1531 Masehi, perjanjian damai disepakati. Kedua belah pihak saling mengakui kedaulatan masing-masing, tidak saling menyerang, silih asih, dan kedua belah pihak mengakui sederajat dan bersaudara sebagai sesama ahli waris Saewa Siwi Sri Baduka Maharaja. Sedarah, janganlah putus. Peristiwa tersebut ditulis dalam Kelopak 405 Carita Parahyangan berupa penilaian terhadap Prabu Surawisasa dengan kalimat yang sangat singkat. Kadiran, kasuran, kuanen, prangrag 15 kali hente eleh, yang artinya perwira perkasa, pemberani, perang 15 kali tidak kalah. Maksud tidak kalah tersebut mungkin karena diakhiri dengan jalan damai. Berdasarkan perjanjian Pajajaran Cirebon, Prabu Surawisasa mempunyai kesempatan untuk membenahi keadaan dalam negerinya. Dalam suasana tenang dan damai, ia merenung pengalaman hidupnya, betapa merasa kecil dirinya jika diingat akan keagungan ayahandanya, Sri Baduka Maharaja. Rasa hormat dan kekaguman terhadap Sri Baduka Maharaja bukan saja tersirat dari dirinya, akan tetapi dari seluruh penduduk Pajajaran yang ada di wilayah kekuasaannya yang tersisa. Bahkan rasa hormat dan kekaguman terhadap Sri Baduka Maharaja dijadikan sebagai landasan perjanjian perdamaian dengan Cirebon. Susuhunan Jati yang selama itu menjadi musuhnya dalam menentukan isi perjanjian perdamaian
menekankan pentingnya eksistensi Sri Paduka Maharaja dicantumkan dalam naskah Perjanjian Pajajaran Cirebon. Rasa kagum bersatu dalam haru sering meluluhkan perasaan hatinya ketika mendengarkan Ki Pantun melantunkan kisah Prabu Siliwangi 12 tahun yang lalu ayahnya wafat. Selama 12 tahun pula penduduk Pajajaran dan penduduk Cirebon abadi mengenang dan membicarakan kebesaran ayahandanya. Oleh karena itulah, dengan tulus ikhlas disertai segenap kejujuran dirinya, Prabu Surawisesa pada tahun 1455 Saka atau 1533 Masehi membuat prasasti untuk mengenang kebesaran ayahnya tanpa segores pun membubuhkan identitas dirinya. Selain itu, Prabu Surawisesa mengadakan upacara suci ngahyangkeun jenazah Sri Paduka Maharaja di Rancamaya sebagai tanda bukti terakhir kepada ayahandanya yang termasyhur. Jauh di lubuk hatinya, ia menyesali diri tidak mampu membela kebesaran Pajajaran yang diwarisinya. 2 tahun setelah mengadakan upacara ngahyangkeun ayahandanya, Prabu Sanghyang Surawisesa wafat 1535 Masehi. Setelah 14 tahun berupaya mempertahankan Pajajaran, ia dipusarakan di Padaren. Demikianlah cerita di balik Perjanjian Damai Pajajaran Cirebon yang dikutip dari buku Sejarah Jawa Barat Yuganing Raja Kawasa yang ditulis oleh Dr. Andes Yosef Iskandar. Barangkali ada cerita versi lain dari sumber yang berbeda, silahkan komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.